Saudara-saudara, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus. Yang memberikan anugerahnya atas setiap kita, yang memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami Tuhan, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi kami, terutama anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, itulah yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Anugerah dan penyertaan-Mu yang sempurna, itulah yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mendengarkan renungan suara-Mu ya Tuhan, berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai murid Kristus memberkati, bukan mengutuk. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, perkataan Tuhan Yesus sebagaimana dicatat di dalam Lukas 6 ayat 28 merupakan sebuah ajaran mengenai prinsip hidup yang berbeda dari cara hidup duniawi. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan berkat, meskipun dunia ini seringkali mengajarkan hal yang sebaliknya. Dunia cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan, sedangkan Kristus mengajarkan kita untuk memberkati, termasuk mereka yang memusuhi kita. Dunia tempat kita hidup mengajarkan hukum pembalasan atau retribusi. Prinsip seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi dalam Keluaran 21 ayat 24 seringkali menjadi dasar tindakan manusia. Ketika seseorang disakiti, balas dendam sering dianggap sebagai respon yang wajar dan adil. Tidak jarang kita mendengar nasihat yang mendorong untuk membalas perlakuan buruk dengan perlakuan yang setara buruknya, atau bahkan lebih buruk lagi, seolah-olah itulah jalan yang benar. Ini mencerminkan kondisi hati manusia yang dipenuhi oleh dosa, kebencian, dan egoisme. Sebaliknya, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya alih-alih merespons caci maki dan kutukan dengan hal serupa. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk memberkati dan mendoakan mereka. Ini adalah suatu perintah yang sangat radikal, karena melawan naluri alami natur berdosa manusia untuk membela diri dalam bentuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pengampunan menurut Kristus bukanlah suatu tindakan legal yang menghapuskan hukuman di dunia ini. Seseorang yang berbuat jahat masih harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Misal, seorang pencuri yang walaupun bertobat masih harus menjalani hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan. Dan seseorang yang menyakiti orang lain harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi yang menjadi perbedaan utama adalah hati orang yang percaya tidak lagi dipenuhi oleh dendam atau kebencian terhadap mereka yang berbuat salah. Dalam banyak budaya dan tradisi, dendam dan kebencian seringkali dilihat sebagai kekuatan pendorong yang memotivasi tindakan balas dendam, sekalipun berupa umpatan atau berupa kata-kata bersifat mengutuk. Sikap mengutuk baik secara verbal, vokal, maupun dalam hati bukanlah bagian dari hidup seorang murid Kristus. Yesus dengan tegas mengajarkan bahwa mulut kita harus digunakan untuk memberkati, bukan untuk mengutuk. Yakobus 3 ayat 9 sampai dengan 10 menekankan bahwa dari mulut yang sama tidak boleh keluar berkat dan kutuk. Karena kita dipanggil untuk memuliakan Allah melalui setiap kata yang kita ucapkan. Dendam, meskipun memberikan perasaan kekuatan sementara, pada akhirnya merusak jiwa dari orang yang mendendam. Oleh karena itu, hendaknya mulut kita hanya menyampaikan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, menguatkan, bukan mengutuk. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mengutuki adalah suatu tindakan yang lahir dari kebencian dan dendam, sesuatu yang bertentangan dengan sifat dasar kasih Kristus. Mengutuki seseorang berarti berharap sesuatu yang buruk terjadi pada orang itu. Sedangkan Kristus memanggil kita untuk berharap yang terbaik bagi semua orang, termasuk musuh kita. Mendoakan dan memberkati mereka. Dalam hal ini, memberkati bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi juga sikap hati yang tulus, mengasihi, berdoa untuk orang lain, sekalipun mereka telah menyakiti kita. Selama pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sering kali mengalami caci maki, hinaan, dan penolakan dari orang-orang. Namun di setiap kesempatan, dia tidak pernah membalas dengan kebencian
atau dendam. Sebaliknya, Dia selalu memberkati, menyembuhkan, dan mengajar mereka yang bahkan memusuhinya. Puncak dari kasih Yesus ini terlihat ketika Dia tergantung di kayu salib, di mana Ia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Doa ini mencerminkan sifat kasih Yesus yang mengampuni dan mengasihi, bahkan dalam penderitaan yang begitu hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Panggilan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara pengikut Kristus dan dunia yang tidak mengenal kebenaran. Dunia mengajarkan pembalasan dan balas dendam sebagai jalan menuju keadilan. Tetapi Kristus mengajarkan pengampunan, meskipun konsekuensi dari tindakan yang salah tetap ada. Murid Kristus tidak boleh mendendam, tidak boleh memendam kebencian. Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengampuni dan memberkati, dengan percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil yang akan membawa keadilan pada waktunya. Melalui sikap ini, kita sebagai murid Kristus menjadi saksi hidup akan kasih Allah yang tanpa syarat, yang telah mengampuni dan mengasihi kita terlebih dahulu. Ini memang mudah untuk dikatakan, tetapi mungkin sekali sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita perlu meminta anugerah dan kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Kita pun adalah orang-orang bersalah yang telah diampuni dan bahkan diberkati oleh Tuhan. Maka sebagaimana kita telah diampuni dan diberkati, ampunilah dan berkatilah juga orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan tidak mengeluarkan kata-kata kutuk maupun di dalam hati kami, tetapi kami belajar untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami, dan bahkan memberkati mereka. Kami menyadari bahwa ini adalah hal yang tidak selalu mudah, terlebih ketika kami melihat akibat dan konsekuensi dari perilaku orang-orang yang bersalah kepada kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa kami bukanlah orang-orang yang tanpa salah di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sepatutnya mendapatkan murka Tuhan. Tetapi dengan kemurahan-Mu, Engkau telah menebus hidup kami dan mengampuni kesalahan kami ketika kami mengakuinya dan memohonkan pengampunan dari Tuhan. Oleh karena itu, kami pun mau belajar untuk kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan kami melepaskan berkat untuk mereka sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami dan juga telah memberkati kami. Berikanlah kepada kami hati yang rela, kekuatan, dan hikmat untuk kami dapat mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami memohonkan kepadamu, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta hikmat, kemampuan, serta persekutuan yang indah dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.